Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis haul yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Hanafi bin Engkong Haji Mugni. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Mas'ud Nasir SAG, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, yaitu Bapak Haji Syamsul Ma'arif Essos. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mahmuddin. Kemudian juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Syukron SPDI, Bapak Ustadz Nuril Anwar SPDI, Bapak Ustadz Abdul Muhaimin MPD, Bapak Ustadz Mugni bagian ya, Bapak Ustadz M. Agus, dan juga Bapak Ustadz Haji Markum, dan para orang-orang tua, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul rahimakumullah. Malam hari ini alhamdulillah wa syukrulillah kita sama-sama menghadiri 1 tahun almarhum telah kembali menghadap Allah, dan sudah 1 tahun Pak ya beliau meninggalkan dunia. Mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin, zikir, tahlil, dan doa, semua ini akan mengangkat derajat almarhum di alam kubur. Amin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, almarhum sudah pindah tempat dari alam dunia menuju alam barzah, alam kubur. Dan kita ini pasti akan menyusul
Namanya orang pindah tempat Pak ya, jangankan yang kagak balik lagi kayak mati Pak ya. Orang pindah tempat, pindah rumah aja Pak ya, nah, seada-adanya diapain tuh? Dibawa ya, apa nggak ada yang ketinggalan. Pengki rombeng juga diapa? Nah, bawa sayang atau sayang nih ya. Itu pindah apa? Rumah Pak ya. Kita jalan-jalan, pindah sementara doang. Orang jalan-jalan ke Turki, orang jalan-jalan ke Malaysia. Apalagi sekarang Pak ya, wilayah Eropa, wilayah Arab sebagian besar musim dingin. Januari ini sedang-sedangnya Pak. Kalau kita ke sana itu Pak, otomatis bekalnya apa tuh? Banyak. Bekal yang nggak biasa kita pakai dibawa. Jaket Pak ya. Bapak kan setiap hari jarang pakai kaos kaki. Tapi kalau musim dingin ya mau nggak mau tuh pakai kupluk, pakai jaket tebel, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Coba di sini di kampung kita, tengah hari bolong begitu tuh. Ya, dikatain orang apa tuh? Itu baru pindah ke tempat negara orang Pak ya. Apalagi kalau kita pindah tempatnya yang tidak pernah kita kunjungi, tempat yang kita nggak tahu seperti apa kondisinya, pergi yang tidak pulang lagi, seperti almarhum ini Pak ya, pergi sudah nggak pulang lagi. Ini otomatis para bapak hari sekalian sudah harus membawa bekal yang banyak dan bekal yang paling baik dan bekal yang paling bagus yang kita bawa. Coba-coba kita pulang ke akhirat kagak bawa apa-apa ya. Seperti orang berenang di tengah laut nggak bisa berenang. Ya, pengen renang di tengah laut tapi nggak bisa apa? Nggak bakalan selamat Pak, nggak bakalan selamat. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah Pak, almarhum ini kayak orang siap mati Pak. Ya, siap mati. Karena sebelum almarhum pulang kampung Pak, almarhum membersihkan diri dulu, bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Rasulullah, laksanakan ibadah umroh. Pulang umroh 40 hari Pak, baru Allah apa tuh? Allah panggil Pak. Itu kayak orang siap tuh Pak. Bersihin dulu, bersihin. Sama seperti Rasulullah Pak. Rasulullah aja Pak, yang tidak punya dosa, pulang haji 3 bulan baru beliau mati. Haji kan bulan Zulhijjah ya. Pulang Muharram, Safar, Rabiul Awal tutup mata. Ya, sudah selesai dah tuh. Dibersihkan semua ya. Sudah menghadap Allah, sudah ketemu dengan Rasulullah, almarhum pulang kampung bersih. Sama seperti kita dulu Pak. Kita ini kan asalnya ya, asalnya penghuni surga Pak. Pengen masuk surga, pengen Pak. Dulu Nabi Adam Pak, itu asalnya penghuni surga. Kemudian karena ada kesalahan, Allah turunin ke dunia. Coba kalau dulu Nabi Adam nggak turun ke dunia Pak, wah kita semua di surga semua ini. Udah nggak perlu dagang lagi Pak ya, nggak perlu ngeridit lagi, nggak perlu capek-capek megang pacul Pak ya, nggak perlu capek-capek ngojek. Semua kita tinggal di mana? Di surga. Dan kita pengen ketika kita pulang Pak, balik ke tempat asal kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, almarhum alhamdulillah Pak ya, pas mau pulang kampung dibersihin dulu. Beliau berangkat umroh ya. Kalau orang pulang umroh Pak, mati
dosanya habis. Karena kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, dosanya habis, dihapus. Pulang 40 hari, Pak. Ya 40 hari. Orang kan, Pak, kalau mau dicabut nyawanya itu udah dari sejak 40 hari. Ya, makanya almarhum ini betul-betul apa tuh? Siap untuk kembali menghadap Allah. Dalam kondisi apa? Sudah bersih dosa-dosanya, dihapus dengan sebab almarhum bertemu dengan Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah. Apalagi kalau setiap tahunnya diapain? Dikirimin lagi pahala, dikirimin lagi zikir, dikirimin lagi baca Quran, didoakan, diangkat almarhum derajatnya dari umpamanya tidak enak dipindahin ke tempat yang paling apa tuh? Enak. Berkat kita duduk bersama ini. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, kalau almarhum sudah enak, Pak, tinggal kita nih, ya, yang masih hidup. Dan kita semua nggak ada yang tahu apakah mati kita ini husnul khotimah atau sebaliknya. Apakah mati kita bersih tanpa dosa atau sebaliknya, lagi bergelimang dosa mati. Nauzubillah. Makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Dan ini doa dari Nabi. Jadi agar kita selamat siksa kubur, selamat siksa neraka jahanam, selamat dari fitnah kehidupan dan kematian, Nabi ngajarin satu doa. Yang doa ini kita baca setiap kita tasyahud akhir setiap sholat. Bapak kan kalau sholat tasyahud akhir ya, bacanya sampai mana, Pak? Innaka hamidum majid. Ya, kata Nabi tambahin. Apa kata Nabi, Pak? Ida ahadukum tasyahada, ida tasyahada ahadukum. Apabila kamu sudah selesai tasyahud akhir, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah an arba'in, 4 hal. Ini kata Nabi nih. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu jangan sampai terkena siksa api neraka jahanam. Ada yang mau di sini? Nggak ada yang mau, semoga nggak ada yang mau, Pak, ya. Supaya kita bebas dari siksa neraka jahanam, baca doa ini setelah apa tuh? Tasyahud akhir. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa kubur. Karena setiap kita, Pak, yang mati pasti masuk kubur. Dan kuburan kita nggak tahu, Pak. Itu kuburan yang kita tinggali nanti, nikmat apa siksa kubur yang kita dapat. Maka dari sejak sekarang, mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari siksa kubur. Ya, hafal, Pak, ya? 2 tuh, Pak. 3, ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari fitnah ujian kehidupan, fitnah ujian ketika mati. Hidupnya aja penuh dengan fitnah, Pak. Hidupnya penuh dengan ujian, sampai mati masih juga difitnah oleh orang lain. Nah, ini kita berlindung, Pak. Jangan sampai ya. Kali kalau hidup mah kita difitnah orang biasa. Kalau udah mati mah, Pak, jangan sampai difitnah sama orang. Kita udah di alam kubur, kejelekan kita masih diumbar-umbar oleh orang yang hidup. Nah, agar ketika kita mati, kita punya aib, kita punya kekurangan, kita punya dosa, kita punya kejelekan, dan kita sudah ada di alam kubur,
ini na'udzubillah, jangan sampai itu masih diungkit-ungkit oleh orang yang hidup. Ya, na'udzubillah. Makanya kata Nabi, baca doa ini. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Ini kan dajjal Pak ya. Sekarang udah banyak merajalela di mana-mana. Jangan sampai kita termasuk orang yang ngikutin apa tuh? Nah, nauzubillah Pak ya. Nah, nauzubillah, makanya disuruh apa? Suruh minta tuh. Ketika kita sholat dalam tasyahud akhir, tambahin tuh Pak. Biar kita selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Para bapak hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pengen nggak Pak masuk surga gampang? Tadkhulu al jannata bisalamin, kata Nabi. Kalau kamu pengen masuk surga tanpa transit, tanpa ngaso lagi di neraka, tadkhulu al jannata bisalamin, pokoknya langsung bablas masuk apa tuh? Masuk surga. Karena kan kita impian kita tuh Pak ya. Ketika kita mati kita pengen masuk apa? Surga. Ini hadis Pak, Nabi sampaikan ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama kali Nabi datang di kota Madinah, disambut oleh banyak kaum muslimin Ansor kota Madinah Pak. Termasuk di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ketika Nabi datang di kota Madinah dan Nabi menyampaikan fatwanya atau menyampaikan sabdanya Pak ya, ceramahnya pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Nah, di sini Nabi tidak menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena Nabi ngomongnya itu ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Kata Nabi, wahai para manusia, kalau kamu tadkhulu al jannata bisalamin, kalau kamu ingin masuk surga tanpa transit, langsung lancar masuk ke dalam surga. Kata Nabi ada 4 hal yang harus kamu lakukan. Ini berhadapan nih sama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim. Apa Pak? Kunci orang masuk surga bisalamin. Kagak pakai transit, nggak pakai ngaso di mana tuh? Di neraka, nggak pakai digodok lagi Pak ya. Yang pertama kata Nabi apa? Afsus salam. Sebarkan salam. Sebarkan kedamaian. Kalau di waktu itu Pak, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim akur. Jangan pada apa tuh? Pada berantem. Itu pesan Rasulullah tuh. Kalau buat kita sekarang Pak, jangankan sama orang non Muslim Pak, ini pesan Nabi, kalau lu pengen masuk surga harus akur sama saudara, sama tetangga, sama handai tolak. Kadang-kadang kan banyak Pak ya, satu perut aja melojor pada kagak apa tuh. Nah, jadi kalau ada saudara sama saudara apa nggak akur, nggak akan bisa masuk surga. Karena pesan Nabi itu begitu. Sebarkan, damailah kalian, akurlah kalian. Ya, apalagi kita sama Muslim Pak. Kan lingkungan sini nggak ada yang kagak Muslim Pak ya. Maka kalau sama tetangga nggak akur Pak ya, maka orang itu apa? Jauh untuk bisa masuk surga. Dan kita nggak tahu Pak. Ya, kalau hari ini, kemarin-kemarin kita masih nggak akur sama saudara, sama tetangga Pak ya. Kita nggak tahu besok hidup sama mati. Kalau ternyata kita masih punya masalah Pak ya, sama tetangga kita, sama saudara kita, belum saling sapa,